Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suaibah Dwiyarti dengan NIM 2303040066, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pengantar bisnis. Selamat menyaksikan. Penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Adapun tujuan proses pengaruh teknologi, strategi pengukuran, keberhasilan, dan juga studi kasus penciptaan nilai. Yang pertama adalah tujuan penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Keunggulan kompetitif. Yang kedua, proses penciptaan nilai barang dan jasa. 1. Analisis kebutuhan pasar. 2. Inovasi produk dan jasa. 3. Pengiriman yang efisien. Yang ketiga, pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai. 1. Otomatisasi. 2. Peningkatan kualitas. 3. Konektivitas. Yang keempat, strategi penciptaan nilai yang efektif. 1. Diferensiasi. 2. Penentuan harga yang tepat. 3. Riset pasar yang mendalam. 4. Pelanggan sebagai fokus utama. Yang kelima, pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai. 1. Penjualan dan pendapatan. 2. Tingkat kepuasan pelanggan. 3. Market share. Yang keenam yaitu studi kasus penciptaan nilai yang sukses. 1. Apple Inc. 2. Tesla. 3. Netflix. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Ketika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terdapat perilaku bisnis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. 1. Etika bisnis di bidang akuntansi. 2. Etika bisnis di bidang keuangan. 3. Etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. 4. Etika bisnis di sistem informasi. Etika bisnis di sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong perlunya masalah etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dan nilai-nilai perorangan. 4. Pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu response atau tanggapan dan ability atau kemampuan. Jadi, pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan pendapat terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak perusahaan. Jenis tanggung jawab perusahaan. 1. Tanggung jawab ekonomi. 2. Tanggung jawab hukum. 3. Tanggung jawab sosial. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif. 2. Strategi defensif. 3. Strategi akomodatif. 4. Strategi proaktif. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Manfaat bagi perusahaan. 2. Manfaat bagi masyarakat. 3. Manfaat bagi pemerintah. Pertemuan 11. Manajemen perusahaan.
Fungsi-fungsi manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Organizing. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan. 3. Leading atau directing merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 4. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan manajerial. 1. Peran internasional. 2. Peran informasi. 3. Peran pengambilan keputusan. Keterampilan atau keahlian manajerial. 1. Keterampilan teknis. 2. Keterampilan interpersonal. 3. Keterampilan konseptual. Fungsi perencanaan atau planning. Pengertian perencanaan atau planning, sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tercapainya tujuan organisasi. Adapun perencanaan dimulai dengan menjawab 5W tambah 1H. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. 1. Proses. 2. Fungsi manajemen. 3. Pengambilan keputusan. Fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan atau mengapa manajer perlu perencanaan. 1. Pengaruh organisasi. 2. Minimalisasi ketidakpastian. 3. Minimalisasi inefisiensi sumber daya. 4. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan. 1. Faktual dan realistis. 2. Logis dan rasional. 3. Fleksibel. 4. Komitmen. 5. Komprehensif. Fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasi nasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksanaan tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan tugas lainnya. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi sumber daya organisasi, dan tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dengan baik hubungan antara manajer dengan karyawan. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Lingkungan organisasi. 2. Strategi. 3. Teknologi. 4. Sumber daya manusia. Fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Penggunaan kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya,
sehingga memotivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Unsur-unsur yang membentuk motivasi: 1. Upaya, 2. Tujuan organisasional, 3. Kebutuhan. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan antara pengirim pesan dan penerima pesan saat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam suatu organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Pelimpahan wewenang adalah proses pengahlian kepada tugas orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan penghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, terutama dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan handphone turut membuat informasi teknologi semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Etika komunikasi di era digital. Dalam era digital, etika menang komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan dukungan yang baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Etika diperlukan bukan hanya ketika komunikasi langsung, melainkan komunikasi digital juga perlu adanya etika. Tujuan teknologi digital: 1. Mempermudah pekerjaan manusia. 2. Mengolah informasi secara numerik. 3. Pengelolaan informasi digital. 4. Memfasilitasi kehidupan sehari-hari.